Oke, Ya baru. sudah, Bu. Oke, biar nanti kalian bisa ulang-ulang ya. Ini tujuannya di record itu. Oke, kita mulai exercise 17-19. Proses costing ini ada dua metode ya. Yang kita bahas ini yang pertama untuk 19 itu adalah terkait dengan weightage average method. Oke, weightage average method. Terus nanti ada metode FIFO, first in, first out. Ini untuk exercise 17-19, ini adalah dia belum punya persediaan awal ya. Nanti ada yang waktu ada persediaan awal. Nah, itu yang nanti udah ada nih work in process beginningnya. Nanti ini terkaitnya dengan yang metode FIFO. Kalau weightage itu tidak terlalu ngefek karena rata-rata ya. Nanti kalau FIFO barulah nanti akan kelihatan pengakuannya. Oke. Silakan Mbak Nabila, waktunya. Iya, Bu. Mm-mm. Saya jelasin ya, Bu. Ya iya, Hmm. semampunya nanti ibu-ibu ini kalau udah betul ya ibu tinggal menambahkan aja. Ah, nah, jadi kan di sini udah ada di soalnya itu kan udah ada uraian diketahuinya beginning WIP di bulan Mei tanggal 1 itu 80. Jadi kita langsung tulis di physical unitnya itu 80. Mbak Nabila agak di zoomin dikit ya, Oh iya, terlalu Bu. kecil. Nggak tahu sih kalau di kamera di ini saya kecil, Kalau segini udah nampak belum, Bu? agak dikit sih lagi. Oke, sip. Nah, 80 baru start during current periodnya itu 500 karena Mm-mm. start di sini diketahuinya itu start in-nya 500 di Mm-mm. physical unit-nya. Baru jadi total di akun itu tuh 580 karena 500 tambah 80. Mm-mm. Nah, selanjutnya complete and transferred out during current periodnya itu 460 karena di situ diketahui juga complete during Mei-nya itu 460. Di sini direct materials-nya juga 460 sama conversion cost-nya 460. Baru WIP ending-nya ini 120 ini total dari ending work in process di bulan Mei tanggal 31. Yang 72 ini direct materials dapatnya itu dari keterangannya itu 60%. Jadi dikalikan 60% sama conversion cost-nya itu dikalikan 30%. Baru di sini totalnya itu 496 conversion cost, direct materials-nya 532, sama physical unit-nya 550, Bu. Oke, oke. Ini tunggu stop dulu di sini ya. Tunggu stop di sini. Ini adalah di soalnya udah diketahui. Soalnya agak bisa di-zoomin dikit nggak? Biar temennya itu dapat dari mana sih kok 60% dan sebagainya. Itu kan ada keterangannya itu di bawah tuh. Nah betul. Agak lagi Mbak Nabila. Nah, oke, jadi di sini adalah untuk weightage-nya, ini adalah dikasih tahu, ini adalah persediaan akhir, persediaan awalnya dari bulan Mei, terus ini adalah mulai startingnya produksi, untuk ini adalah unitnya, terus untuk yang selesai dari 500 itu yang sudah selesai itu adalah 460, terus ada persediaan akhirnya, word in process ending-nya 120. Ini keterangan kecil-kecil di bawah ini penting teman-teman. Jadi degree of complete untuk direct materialnya adalah 90%, conversion cost-nya adalah 40%. Oke, terus yang B, degree of complete-nya untuk direct material itu adalah 60%, sedangkan conversion cost-nya adalah 30%. Nah, A dan B ini lihat keterangannya di atas itu bahwa ini yang A itu untuk berlaku bahwa dari 80 itu yang sudah diakui direct materialnya adalah 90%, sedangkan conversion cost-nya baru 40%. Oke, untuk yang periode sebelumnya. Sedangkan yang periode selanjutnya adalah ini untuk yang sekarang atau yang endingnya itu adalah yang sudah diakui sebagai direct material adalah 60%, sedangkan conversion cost-nya 20%. Oke, Mbak Nabila,
boleh stop share dulu, Ibu tak ngasih materinya yang terkait dengan ini supaya teman-teman bisa ini sebelum ininya. Remind aja. Mbak Nabilanya kemana? Iya, Bu. Boleh boleh Oh minta iya. tolong stop share dulu sebentar. Ibu Oh tak iya. ngejelasin yang ini sebelum nanti mungkin teman-teman saya hanya mau ngasih teorinya ini loh kan gitu. Sudah, Bu. Oke. Mana PPT? Oke. Kok nggak kelihatan? Udah kelihatan share screen saya? Sudah, Ibu. Oke, ini ya teman-teman, proses costing, bedanya job costing dengan proses costing itu dia akan memproduksi secara kontinu dengan produk dan unitnya yang sama. Kalau jasa ya terkait dengan jasa yang sama. Contohnya apa sih? Industri makanan atau industri misalnya kalau ini paling gampang ya Pertamina itu ya selalu produksinya itu terus kan gitu. Itu terkait dengan proses costing. Oke, nah proses costing itu ada 5 step dalam menghitung biayanya. Oke, ini yang harus Anda pahami. 5 step itu apa saja? Yaitu pertama, Anda harus tahu bisa menghitung physical unit output-nya. Oke, terus kedua, Anda harus bisa menghitung output unit ekuivalennya atau ekuivalen unitnya. Ekuivalen unit itu apa? Yaitu selain dari direct material. Selain dari direct material itu, seperti tadi adalah ekuivalen unit itu adalah setara. Setara dengan apa sih kan gitu. Dan biasanya kalau di soal itu di direpresentatifkan dengan prosentase. Terus habis itu baru dihitung cost per unit ekuivalennya. Selanjutnya Anda hitung total cost-nya dari semua baik yang tadi sudah jadi ataupun yang setengah jadi. Jadi unit ekuivalen itu adalah untuk mengetahui yang setengah jadi tadi. Yang terakhir barulah kita hitung secara keseluruhan dari total baik yang selesai ataupun yang belum selesai. Tuh. Jadi 5 tahapan itu tadi yang harus teman-teman pahamin. Oke, itu untuk yang proses costing. Nah, cara ngitung unit ekuivalen itu gimana sih kan gitu. Itu sudah dijelaskan di situ. Caranya adalah tadi udah saya sebutkan adalah convert atau setara dengan kalau itu adalah terkait dengan direct material dan conversion cost. Oke, ini adalah tahapannya. Ini kalau dicontoh ini adalah tadi yang belum ada ininya. Saya langsung ke ini aja yang sudah ada beginning-nya kan gitu supaya nyambung dengan yang tugasnya tadi kita bahas. Oke. Ini yang weightage yang sudah ada beginning-nya. Oke. Nah, ini yang sudah ada beginning-nya tadi adalah yang dijelaskan oleh Mbak Nabila tadi. Nah, jadi teman-teman, ini langkah pertama adalah Anda harus selesaikan dulu step pertama ini. Jangan langsung ngerjain di step 2 kalau step pertamanya belum selesai. Namanya proses, jadi satu step itu diselesaikan dulu, baru step kedua, baru step ketiga, step keempat, dan step kelima. Boleh nggak dimulai dari step 5 dulu? Nggak mungkin, karena namanya proses siklus. Tuh. Jadi ini teman-teman harus paham dulu di step 1. Step 1 tadi adalah menghitung physical unitnya. Physical unitnya itu berapa sih kalau punya persediaan awal dengan persediaan dengan yang akan datang? Berarti kan totalnya tuh tadi sebelumnya sudah punya persediaan awalnya 225, terus yang unit yang sekarang atau current periodnya adalah 275, totalnya adalah 500 gitu. Terus yang sudah di transfer yang jadi kan gitu. Yang jadinya berapa? Yang sudah jadinya dari 500 tadi kalau di soal tadi berapa Mbak Nabila tadi 200 ya? 200 berapa tadi? Itu. Nah, ini dari 500 ini yang selesai yang sudah ditransfer yang sudah jadi adalah 400 dan work in process endingnya adalah 100. Totalnya tapi sama ini 500 dengan 500. Yaitu terdiri dari yang finish yang selesai 400, yang belum selesai setengah jadinya adalah 100. Ini baru kita selesaikan di step 1. Jadi jangan ke step 2 Anda kalau step satunya belum beres. Oke?
Next, yaitu step 2. Step 2 adalah kita menghitung unit equivalent. Unit equivalent itu terdiri dari direct material dan conversion cost. Conversion cost itu adalah selain dari direct material, yaitu direct labor, terus work in manufacturing overhead itu adalah masuknya di conversion cost. Oke? Nah, ini tadi yang sudah selesai, yang sudah ditransfer, tadi adalah direct materialnya adalah 100% dan ini juga 100%. Dan untuk work-in process ending-nya, ini tadi juga, ini untuk direct materialnya 100, sedangkan ini adalah 50. Oke, ini sampai di sini, sampai selesai unit equivalent step 2. Oke, oke. Nah, ini saya stop share sampai di sini, supaya nanti kita nyambung yang di tempatnya Mbak Nabila tadi. Oke, ini secara teorinya dulu. Oke, silahkan Mbak Nabila tadi diulang. Enggak, ini supaya kalian tahu stepnya 1, step 2. Oh ya, saya selesaikan aja lah dulu sampai step 5 ya. Sorry. Sebentar ya Mbak Nabila. Sebentar. Saya selesaikan teorinya dulu. Oke, sudah. Ini sampai step 2. Selanjutnya adalah step 3 dan step 4. Step 3 itu adalah menghitung, kalau tadi adalah unitnya, yang ketiga adalah menghitung biayanya. Berapa sih ini step 3 nih? Biayanya berapa? Total production cost-nya, yaitu terdiri dari direct material dan conversion cost. Oke, ini diketahui di soal biasanya. Di soalnya tadi juga di tempatnya soal itu kan juga ada ya. Soalnya ini yang terkait dengan unit cost-nya, biayanya. Yaitu ini ditotalkan, ini step 3. Step 3 itu Anda harus tahu total cost-nya berapa. Yaitu terdiri total cost-nya adalah 62.280, yaitu terdiri dari direct material yang bikininya 18.000, terus yang current-nya 19.800. Begitu juga yang conversion cost-nya itu totalnya 24.480. Nah, ini totalnya. Ini adalah hasil dari step 3. Oke? Step 4 itu adalah Anda menghitung cost unit per ekuivalennya ini. Oke, step 4. Step 4 ini adalah hasil dari jawaban step 3. Oke, jawaban step 3 dengan step 2. Oke, jawaban step 3 dengan step 2. Nih. Oke, teman-teman harus ingat deh. Oke, makanya ini nggak bisa Anda tiba-tiba langsung tadi hitungannya step 2 salah, kok step 4-nya benar, kan nggak mungkin kan gitu. Karena proses. Oke. Jadi step 4 ini adalah merupakan dari hasil step 3, oke, step 3 dan step 2. Oke, step 3 tadi kan kita dapatnya ini kan ya. Nih yang saya lingkarin ini kan. Langkah dari step 3 nih. Untuk direct materialnya 37.800 karena ini adalah rata-rata, berarti kita ditotalkan, dikumulasikan. Nanti berbeda kalau yang Vivo. Tuh, kalau yang Vivo kita first in first out. Jadi biayanya begitu juga ngikutinnya. Oke, jadi ini hasil dari step 3. Ini juga dari hasil step 3. Sedangkan yang ini tadi adalah hasil dari step 2 dan ini unitnya adalah dari step 2 ini. Oke, jadi untuk menghitung cost per unit equivalent adalah total biaya dari step 3 dibagi dengan step 2. Ini tadi step 2-nya ini menghasilkan unit equivalent untuk direct materialnya 500, sedangkan conversion cost-nya 450. Sehingga cost per equivalent-nya adalah 75,60 untuk direct material, sedangkan conversion cost-nya adalah 54,54. Oke, 54,40. Sedangkan ini 75 poin. Nah, ini adalah hasil ending dari step 4. Oke, dan yang terakhir adalah step 5, yaitu assignment of cost. Ini adalah merupakan dari jawaban step 4 dengan step 1.
Tuh, jawaban dari step 4 dengan step 1-nya tadi. Tuh. Oke, jadi kita lihat tadi, kita kan tadi menghitung dari step 1-nya berapa sih yang sudah tadi 400. 400 kan berarti unit equivalent Jarednya juga 400. Terus yang tadi work in process untuk endingnya tadi bahwa 100% untuk direct material, sedangkan 50%-nya adalah untuk conversion cost. Tuh. Oke, nih. Oke, 400 dikalikan tadi totalnya untuk per unit cost equivalentnya 75,60, sedangkan untuk conversion cost-nya tadi 54,40400, begitu juga work in process ending-nya. Oke, jadi hasil ending dari step 5 itu adalah ini, yaitu diperoleh dari direct materialnya 37.800 dengan conversion cost-nya 24.880. Yaitu terdiri dari yang sudah jadi komplitnya 400 unit itu adalah 52.000, sedangkan work in process endingnya adalah 10.280. Oke, itu tahapan untuk menghitung cost of production untuk proses costing. Oke, nah selanjutnya adalah tinggal mencatat jurnalnya saja. Ya tadi ini yang paling kritikal, ada dua yang paling sering adalah terkait dengan work in process yang ditransfer ke finishing good, dan yang terakhir adalah endingnya ini. Nah ini nanti tergantung metodenya. Yang tadi kita bahas adalah terkait dengan weightage. Berarti kalau weightage itu kan dikumpulin jadi satu baru dibagi kan ya. Sedangkan kalau FIFO adalah nanti kita lihat nanti yang di tugas berikutnya. Itu yang terkait dengan first in, first out. Oke, itu saja teman-teman. Jurnalnya seperti dengan jurnal yang ada di job order, kan jurnalnya ya kalau dipakai menggunakan direct material itu kan masuknya adalah work in process. Kalau berupa indirect berarti sifatnya adalah manufacturing overhead, sama jurnalnya, prosesnya juga sama. Oke, itu untuk yang metode weightage yang kita bahas hari ini. Oke, silahkan Mbak Nabila, kita implementasikan. Ini saya remind ya, bukan saya ngejelasin supaya nanti baru nanti di transfer. Oh begitu langsung dapat soalnya kan gitu. Padahal ini kan materinya sudah ada. Tuh. Oke, silahkan Mbak Nabila. Share screen lagi kan, Bu? Iya, betul. Sudah nampak, Bu? Sudah. Oke, dimulai dari step 1. Oh, ulang lagi jelasin ya, Bu? Ya, tadi kan baru teman-temannya belum ini kan? Atau perlu diulang nggak? Oh ya, dan Nabila ulang lagi ya, Bu. Ya. Kan tadi seperti yang Ibu jelasin, sebelum kalau proses costing itu tuh kita harus melakukan 5 step. Nah, di sini apa namanya yang diminta itu compute equivalent unit for direct materials and conversion cost. Nah, show physical unit in the first column of your schedule. Nah, baru kita buat yang step 1. Step 1 itu menghitung physical unitnya. Dari WIP begininya di keterangan itu sudah diketahui 80. Jadi kita langsung input aja 80, start during current period-nya 500 biar dari soal juga. Baru di total dari physical unit-nya itu adalah 580. Baru ya yang step 2-nya yaitu terdiri dari direct material sama conversion cost. Nah, yang dari complete and transferred of during current period ini adalah 460 karena di soal juga sudah diuraikan bahwa complete during Mei 2012 itu 460. Nah, setelahnya WIP ending itu tuh direct materials-nya itu di soal ada 60%. Jadi dari 120 dikali 60% sama 120 dikali 60%.
sama 120 dikali 30%. Jadi untuk equivalent unit direct materials-nya itu totalnya 532 dan conversion cost-nya itu equivalent-nya 496. Baterai saya habis, Bu. Nah, baru yang physical unit-nya 580, Bu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya lagi boleh, Bu? Boleh, Maya ya ini ya? Oke. Iya, Bu. Apakah suara saya jelas, Bu? Jelas, Mbak Maya. Jadi kan tadi WIP endingnya kan pakai 60 sama 30%, Bu. Nah, itu tuh ada ketentuannya gitu ya, Bu? Karena kan di soal itu ada 2 gitu kan, Bu. Jadi saya bingung di situ gitu, Bu. Biasanya kalau di soal kan dikondisikan ya, jadi nanti diperhatikan untuk perintah soalnya. Jadi ini kebetulan kalau yang tadi yang dicontoh yang tadi di PPT kan 100% sama berapa tadi lupa saya. 50%, Bu. 50%. Jadi nanti tinggal dilihat di soalnya, Mbak. Jadi nanti dilihat di soalnya. Dan kebetulan ini kalau yang di soal yang dijelaskan sama Mbak Nabila itu dijelasin kan itu berapa? Untuk yang persediaan awal itu 90% sama 40%. Sedangkan untuk yang persediaan akhir itu adalah 60% dengan 30%. Itu ngikutin di soal, Mbak. Oke, Bu, paham, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, nanti lihat, diperhatikan soalnya. Ketemunya kan di soal semuanya ada 2-2 gitu kan, Bu. Jadi pakainya yang akhir gitu. Iya, kalau yang weightage ini kan belum terlalu kelihatan. Nanti waktu begitu yang Vivo baru kepakainya tuh waktu Vivo itu. Oke, sudah Maya? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Tidak, Bu. Saya Sudah. ingin tanya, Bu. Oke, Eca. Iya, Bu. Bu, kalau semisalnya dia degree of complete-nya tidak diketahui gitu, Bu, nggak dikasih tahu, itu gimana ya, Bu, cara hitungannya jadinya? Atau bakal selalu ada di itu, Bu? Selalu diketahui kalau di soal kan dikondisikan, tapi kalau nanti realnya di perusahaan biasanya yang kemarin dijelasin sama Pak Ian terkait dengan polisinya, kebijakannya perusahaan. Oh, baik, Bu. Terima Iya, kasih ya, Bu. Kalau realnya yang kemarin pernah dijelasin sama Pak Ian itu nanti tergantung di kebijakannya yang kemarin dibahas sama Pak Ian per item itu loh. Itu kalau realnya ya implementasinya. Nanti tapi kalau di soal biasanya dikasih tahu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kan untuk equivalent unit itu kan untuk mengetahui ini sebanding berapa sih kan gitu. Jadi makanya biasanya di soal dikasih tahu setara dengan sekian persen gitu. Kan kalau yang kemarin job order kan cuma work in process doang kan gitu ya. Nah, work in process-nya ini sudah seberapa lama? Kalau misalnya Anda bikin roti, bikin kue kan gitu. Sudah adonannya sampai di mana? Tinggal ngoven, tinggal nunggu ngembang sama tinggal nunggu di ovennya berbeda. Nah, itu terkait kenapa perlu dikasih tahu prosentasenya itu untuk mengetahuinya seperti itu. Setara dengan apa sih? Oh, sudah selesai. Oh, belum misalnya work in process-nya tinggal misalnya kalau misalnya kue itu tinggal dikasih kondimen-kondimennya atau tinggal bentuk modelnya, tinggal dikasih krim. Nah, itu kan belum terkait dengan namanya finishing good. Itu namanya equivalent unit. Tuh. Oke. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ini cuma sampai step 2 ya, soal 19? Ya, Bu. Enggak sampai selesai? Iya, Bu. Soalnya di soal soalnya selanjutnya, Bu. Oh, gitu. Selanjutnya siapa? Oh, Nabila aja lah langsung. Ya udah. Iya kan masa baru step 2 kan? 17.20 langsung ya, Bu. Iyalah, biar ketahuan. Nah, itu kan hidup nih. Baru yang 17.20 itu kan soalnya dari data exercise 17-19 itu disuruh summarize total cost to account for, calculate cost for equivalent unit for direct materials and conversion cost. Nah, baru kita buat tadi yang step. Kenapa, Bu?
Iya, lanjut. Nah, mungkin kita lanjutkan step 3, karena tadi step 1 sama step 2 udah dikerjain, baru lanjut ke step 3. Nah, step 3 ini terdiri dari WIP beginning, cost added in current period, sama total cost to account for juga. Nah, itu diambilnya dari direct material sama conversion cost juga. Nah, itu tuh kan menghitung biayanya. Ini juga ada di soal nih. 493.360 ini ada diketahui di soal di sini nih, beginning work in process Mei tanggal 1. Jadi kita langsung input ke sini, sama conversion cost-nya 91040 ada di soal juga. Nih, saya nggak bisa dicoret, Bu, jadi saya naik turunin aja. Nggak apa-apa. Baru, Ya kalau Excel memang nggak tahu, saya juga nggak tahu dinyoretnya di mana. Kalau tadi kan pakai PPT. Nggak baru, apa-apa Mbak, ya. baru ini di total production cost-nya itu dari total direct material sama conversion cost. Ini dijumlahin aja di sum. Jadi Oke, dapat sih. 584.400. Baru cost added in current period-nya yang direct materials itu 3.220. Nih ada juga di soal total cost added during Mei 2012. Sama conversion cost-nya sekalian aja 1.392. Nih, baru kita jumlahin juga karena kan di step 3 ini mau menghitung biaya. Ini dijumlahin. Baru total cost to account for-nya dari total production cost-nya itu ini juga disum aja langsung 5.196.400, direct materials-nya segini jumlahnya, sama conversion cost-nya segini juga. Lanjut ke step 4. Nah, step 4 itu seperti yang Ibu bilang tadi, itu tuh jawaban dari step 3 sama step 2. Langsung kita input aja yang cost incurred to date. Oh ya, step 4 ini kan direct material sama conversion cost juga. Jadi langsung diinput aja 371360 ini dapat dari total cost to account for-nya kan, yang tadi di step 3, karena kita ngambil jawaban dari step 3 sama di step 2. Baru ini disama dengankan aja biar ngeling. Baru yang conversion cost-nya juga sama dengankan juga. Nah, ini yang 532 sama 496 ini dapat dari mana? Dapat dari yang step 2 tadi kita udah kerjain. Nih, 532. Nih, direct material sama conversion cost yang equivalent unitnya. Ada 532 unit sama 496 unit. Ini unit. Nah, baru ini kita bagi karena step 4 itu adalah total biaya step 3 dibagi step 2. Kita bagi jumlahnya 6980 sama 2990 untuk yang conversion cost. Nah, kita lanjut yang ke step terakhir, yaitu step 5. Assignment of cost-nya. Itu tuh kan jawaban dari step 4 dan step 1. Complete and transferred out-nya kita dapat dari total direct material sama conversion cost-nya. Direct material sama conversion cost ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Di soal. Kan? Udah baru, di soal dikalikan dengan yang di sini. 6980 sama 460 complete transfer during current period sama yang cost equivalent-nya karena kita dapatnya yang step 4 sama step 1. Terus yang ininya juga sama, baru dijumlahin totalnya itu 610 200 itu total direct material sama conversion cost-nya. Baru total cost-nya dari total cost production cost-nya itu 519.400, total cost direct materials-nya 3713360 sama total cost conversion cost-nya 1483040. Gitu, Bu. Jadi Oke. prosesnya sudah selesai. Iya, betul. Ya, gampang kan kalau pakai Excel kan, kalau kalian hitung kan pakai. Oke, jadi teman-teman, ini proses sebenarnya jawabannya itu endingnya itu udah Anda tahu sebenarnya. Pasti sama dengan, jadi jawaban step 5 itu pasti akan sama dengan jawaban step 3. Cuma tinggal komposisinya aja yang berbeda.
Oke, jadi step 5 itu tadi step 1 itu adalah kita mengetahui coba ke atas lagi, Mbak. Saya remind lagi. Oke, step 1 itu adalah Anda mengetahui complete dari transfer of unit period itu jadi berapa sama WIP endingnya itu berapa. Sedangkan step 2 adalah Anda mengetahui direct equivalent unitnya, total unit untuk direct materialnya, dan conversion cost-nya berapa. Itu step 2. Nah, step 3 itu adalah menghitung cost-nya, biayanya. Terus itu udah dikasih tahu soal ya, tinggal mindahin aja sebenarnya. Berapa direct materialnya, berapa conversion cost-nya. Terus step 4 itu adalah hasil dari perkalian jawaban step 3 dibagi dengan step 2. Sedangkan step 4 itu adalah kalau saya ingat gampang menyederhanakan adalah dari hasil step 1 rincian dari yang komplit dengan yang work in process endingnya step 1 dikalikan dengan step 3. Oke, ke bawah lagi Mbak Nabila. Tuh. Oke, jadi teman-teman kalau Anda perhatikan ini tuh sebenarnya jawabannya itu sebenarnya untuk Anda kira-kira jawabanku saya udah betul apa belum ya? Lihat dari totalnya ini, totalnya dari step 3 itu pasti akan sama dengan step 5. Yang membedakan adalah dari komposisinya saja. Tuh. Jadi nggak mungkin tadi biaya yang dikeluarkan 5.196 tapi Anda ngitungnya kok ketemunya 6 juta. Loh, kok bisa lebih, dari mana uangnya kan gitu. Terus atau bisa juga kurang kok cuma tinggal 5 juta yang 196-nya kemana gitu. Tuh. Oke. Jadi itu yang dikatakan namanya proses costing. Jadi saling keterkaitan dari step 1, step 2, step 3, step 4 dan step 5. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk weightage-nya sebelum masuk ke FIFO ya? Ini yang weightage, yang 21 yang FIFO kan, sama kan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang nanya pokoknya. Ada yang nanya? Tidak, Bu. Oh, nggak ada. Nabila, tempatmu ini langsung exercise 1721 nggak? Biar saya ngasih tahu langsung perbedaannya. Oh iya, Bu. Ada? Ada, Bu. Oke. Ayo siapa? Ada yang mau bisa menjelaskan lagi selain Nabila? Nanti yang dapat nilai banyak Nabila aja nih. Saya, Bu. Oke, Lisa ya. Ya, Bu. Oke, Lisa, silahkan. Pakai punyanya Nabila atau share screen sendiri? Share screen sendiri saja, Bu. Lama enggak? Kalau saya sih Udah, Bu. lebih menyarankan punyanya Nabila aja supaya ini. Atau Soalnya enggak? udah masuk lewat laptop juga, Bu. Oke, sip. Udah, Mbak Nabila, makasih ya Mbak Nabila. Iya, Bu. Penjelasannya. Saya stop share ya, Bu. Iya, sangat clear penjelasannya. Ayo Mbak Lisa. Ya, Bu. Bentar ya, Bu. Oke. Izin share screen ya, Bu. Iya. Saya absen juga, Bu. Iya. Kok hilang ya? Iya, Mbak Nabila hilang ya? Iya, Bu, hilang. Inilah makanya tadi saya menyarankan untuk pakai punyanya Mbak Nabila itu supaya kondisi begini ini kan. Mohon maaf, Bu. Apakah sudah terlihat? Belum, Mbak, kamu hilang. Anda tadi hilang, belum terlihat. Oh, hilang lagi.
Hilang ya, teman-teman? Lisanya hilang ya? Sinyalnya kayaknya, hujan di tempat saya. Kalau sekarang, Bu? Oke, udah kelihatan sekarang. Ya, Bu. Oke. Oke, dengan soal yang sama, cuma bedanya adalah menggunakan metode FIFO ya. Ya, Bu. Oke. Saya coba jelaskan ya, Bu. Iya. Silakan Mbak Lisa. Jadi di sini untuk exercise 1721 yaitu Mungkin boleh soalnya tadi takutnya temannya lupa ditaruh di sebelahnya. ini, Bu. Saya kopi ya, Bu. Oh, udah. Oke, nggak usah. Ya udah ya, gitu aja. Oh, di ke kanan ya. Kalau tadi belum familiar, kalau punyanya Nabila kan ke atas bawah ya. Oke. Oke, soalnya dulu di remind dulu tadi. Sudah, Bu. Oke, sip. Jadi di sini untuk exercise 1721 menggunakan metode FIFO. Yang dimana kalau Boleh kita agak dibesarin, Mbak. segini sudah kedengaran tidak, Bu? Sudah. Enggak, ininya. Enggak tahu sih, share screen-nya agak dibesarin sedikit. Sudah, Bu. Teman-teman, udah kelihatan belum? Nabila udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke, udah cukup, Mbak. Oke, sip. Makasih. Ya, Bu. Jadi di sini menggunakan metode FIFO yang dimana kalau kita baca di buku itu, metode FIFO itu ciri khasnya dari metode kalkulasi biaya proses FIFO adalah bahwa pekerjaan yang dilakukan pada persediaan awal sebelum periode berjalan dipisahkan dari pekerjaan yang dilakukan pada periode berjalan. Atau dalam kurung di sini, unit ekuivalen dihitung sebagai unit ekuivalen pekerjaan yang dilakukan pada periode berjalan saja. Jadi di sini step 1 dan 2-nya yaitu merangkum output dalam satuan visi dan hitung output dalam satuan ekuivalen dengan menggunakan metode FIFO biaya proses. Jadi di sini untuk work in process beginning given-nya sesuai informasi sebesar 80. Kemudian during current period-nya yaitu 500. Kemudian untuk count for-nya tinggal dijumlahkan saja sebesar 580. Selanjutnya di sini from beginning work in process sebesar 80, yang dimana presentasinya itu mengambil 90% dan 40%, karena 120 sudah dipakai untuk presentasi yang 60% dan 30%. Jadi di sini hasilnya untuk direct material sebesar 8, conversion cost 48. Selanjutnya untuk start and complete di sini 380 dengan presentasi 100% dikali 380, jadi direct materialsnya 380. Kemudian conversion cost-nya juga sama 380. Selanjutnya di sini work in process untuk ending-nya berdasarkan informasi 120. Kemudian direct materials-nya dikali 60% jadi 72, kemudian conversion cost-nya dikali 30% jadi 36. Sehingga untuk count for-nya di sini dijumlahkan saja menjadi 580. Dan untuk equivalent unit of work done in current period-nya di sini direct materials-nya 460 dan conversion cost-nya 464. Oke, teman-teman, ada yang mau ini? Jadi ini ya untuk metode FIFO ya, first in, first out. Oke, jadi tadi nyambung meskipun tadi yang ditanyakan cuma exercise 17-19 karena itu adalah satu rangkaian, 19, 20 dan 21 itu satu rangkaian, beda metode aja. Nah, Mbak Lisa agak ke atas sedikit. Sudah, Bu. Agak ke bawah sih. Sudah, Bu. Ke bawah lagi, ke bawah. Oke, sampai situ. Next. Oke, sip.
Nah, ini teman-teman, jadi step 1 sama dengan tadi sebenarnya, cuma yang berbeda adalah menggunakan metode FIFO adalah kita rinci. Tadi kan kita kalau yang metode weightage kan kita cuma ngumpulin jadi 460, pokoknya yang sudah jadi itu tuh 460 kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau metode FIFO itu dari 460 itu bahwa 80%-nya 80 unitnya adalah kita dari menggunakan dari beginning-nya dulu. Kita punya persediaan awalnya dulu, barulah sisanya kan gitu. Kenapa dapat 360? Kan tadi kan yang sudah jadi kan 460. 460 ini 80-nya kan pas otomatis kan tadi yang dijelasin sama Mbak Lisa tadi bahwa patokannya dengan metode FIFO itu adalah yang sudah ada dulu dijadikan selesai, barulah pakai unit yang baru atau kalau misalnya bikin kue, adonan sisa yang kemarin diselesaikan dulu, baru pakai adonan yang baru kalau tadi bikin kue kan gitu. Jadi 460 ini adalah 80-nya ini kita selesaikan dulu. Tadi kan kita punya total physical unitnya kan 580, dari 580 yang jadi itu 460. Nah, 460 ini 80-nya dari persediaan awal, kan tinggal selisihnya ya kan? Dari 460 dikurangi 80 masih 380. Oke, terus endingnya itu adalah dari tadi dari 80, 380 dan endingnya adalah masih ada sisa 120. Jadi totalnya adalah 580 sama dengan tadinya. Nah, dari 80 ini, makanya tadi yang tadi waktu di punyanya Mbak Nabila tadi kan tulisan A, B yang kecil-kecil itu bermanfaat banget nih buat menyelesaikan soal karena target terkait dengan degree of completion-nya. Jadi yang tadi degree of completion-nya yang 80 tadi itu bahwa 90%-nya itu sudah diakui. Berarti tinggal sisanya kan ya? Tinggal yang diakui sekarang tinggal 10%-nya tadi. Kenapa ya tadi yang di sebelahnya Mbak Lisa ini kan udah nanti tuh dikasih keterangannya tuh 100% dikurangi 90 karena yang sudah 90%-nya sudah diakui di periode sebelumnya. Jadi tinggal 10%. 10% dari 80 jadi tinggal 8 untuk direct materialnya. Begitu juga untuk conversion cost-nya. Conversion cost-nya yang sebelumnya sudah diakui 40%, jadi tinggal selisihnya kan 60% yang belum. Jadi 60% dari 80 yaitu 48. Oke, caranya gitu ya. Terus kalau yang adonan yang baru, kalau adonan yang baru kan 100% semua ya, berarti 380 dan 380. Begitu juga untuk endingnya. Untuk endingnya itu di soal dikasih tahu bahwa direct materialnya yang diakui hanya 60%, berarti 60% dari 120. Begitu juga untuk conversion cost-nya diakuinya 30%. Nah, ini 30%. Jadi 30% dari 120, 36 unit untuk conversion cost-nya. Sehingga sama totalnya tadi direct material itu terdiri dari 8 untuk yang pakai beginning, 380 untuk yang current, endingnya 72. Totalnya yaitu 460. Begitu juga untuk yang conversion cost-nya, beginning-nya 48, terus current-nya 380, dan ending-nya 36. Totalnya 464. Oke, ini teman-teman kalau menggunakan metode FIFO, teman-teman harus hati-hati dalam mendetailkannya ini. Tuh, kalau yang tadi, kalau yang weightage gampang tinggal dikumpulin jadi satu dibagi rata kan gitu. Tapi kalau FIFO berbeda. Oke, itu untuk step 1 dan step 2. Oke, ada yang mau bertanya untuk step 1 dan step 2? Tidak, Bu. Oke, sip. Lanjut Mbak Lisa, step 3 dan step 4 dan step 5. Baik, Bu. Oke. Selanjutnya di sini step 3, 4, dan 5. Yaitu meringkas biaya total yang diperhitungkan, kemudian hitung biaya per unit ekuivalen, dan menetapkan biaya total ke unit yang sudah selesai,
dan ke unit yang sedang mengakhiri pekerjaan dalam proses dengan menggunakan metode FIFO. Jadi di sini work in process beginning given-nya berdasarkan informasi yaitu sebesar $493.360. Kemudian conversion cost-nya $91.040. Jadi tinggal dijumlahkan saja di total production cost-nya. Selanjutnya di cost added and current period-nya juga sama dari informasi sebesar $3.220.000. Kemudian $1.392.000 untuk conversion cost-nya. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Sehingga untuk total cost-nya di sini total production cost sebesar $5.196.400. Kemudian direct materials-nya $3.313.360 dan di conversion cost-nya sebesar $1.483.040. Selanjutnya kita ke step 4 untuk cost in current period-nya dari yang atas, dari yang di step 3 untuk direct materials-nya, begitu juga conversion cost. Kemudian untuk membagi unit ekuivalennya yaitu dari step 2 tadi sebesar 460 di direct materials, kemudian conversion cost di sini sebesar 464. Jadi di sini di-divide atau dibagi untuk cost untuk mencari cost per equivalent unitnya. Jadi di direct material sebesar $7.000, kemudian conversion cost $3.000. Selanjutnya ke step 5. Nah, di mana step 5 di sini untuk work in process beginning-nya di sini direct materials sesuai direct materials sebesar 493.360 sesuai informasi. Kemudian conversion cost-nya juga 91.040. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Atau bisa langsung ambil dari yang step 3 ini. Selanjutnya untuk mencari cost added to beginning work in process in current period-nya yaitu dengan mengalihkan 8 dikali 7.000 yang dimana 8 ini dari step yang di exercise 17.21. Jadi 8 dikali 7.000 hasil dari cost per equivalent unit yang ada di step 4. Diperoleh sebesar $56.000. Conversion cost juga sama, 48 diperoleh dari step 2 sebesar 48 dikali 3.000 dari conversion cost di step 4. Jadi diperoleh sebesar 144.000. Kemudian dijumlahkan menjadi $200.000 sehingga total untuk from beginning inventory-nya sebesar $784.400. Kemudian untuk mencari start and complete-nya juga sama, yaitu informasi hasil dari unit di step 2 380 ini dikali dengan 7.000 direct material cost per equivalent unitnya. Kemudian untuk conversion cost juga sama. Jadi hasilnya dijumlahkan menjadi $3.800.000. Sehingga untuk total cost of unit complete and transfer out-nya di sini diperoleh sebesar $4.584.400. Selanjutnya untuk mencari work in process ending, yang endingnya sama yaitu 72 dari step 2 dikali 7.000. Kemudian conversion cost-nya juga 36 dikali 3.000. Kemudian dijumlahkan hasilnya yaitu untuk total cost convert-nya di sini $5.196.400. Begitu juga untuk direct materials-nya dijumlahkan mulai dari work in process beginning kemudian hingga yang endingnya menjadi $3.713.360. Begitu juga untuk yang conversion cost-nya sebesar $7.483.040. Dan ini keterangannya. Sudah, Bu. Oke, jadi yang berbeda tadi adalah di step 5-nya teman-teman dengan yang weightage tadi. Weightage step 2 sama step 5-nya. Kalau weightage tadi kalau secara tadi step 3 kan sama ya dengan stepnya weightage, step 4 juga gitu, sedangkan step
4-nya berbeda karena yang step 4 itu adalah harus yang diambil adalah yang dari beginningnya tadi. Bukan dari total 377 tapi dari 322 karena yang 493 kan sudah dihitung, sudah punya unit harganya sebelumnya. Jadi tinggal yang current-nya aja dari 322 sama 1392 dibagi dengan total yang current-nya 4 ya dari step 2 tuh. Itu yang berbeda. Kalau step 3-nya sama baik Weightage ataupun Vivo. Yang berbeda adalah mulai dari step 4 dan step 5. Nah, step 5 tadi adalah sama, tadi adalah merupakan dari jawaban dari step 4 dengan step 1 dan 2. Step 1 tadi beginning-nya tadi sama juga tadi kan dikasih tahu 8 dikalikan tadi kan yang belum diakui kan 8. Jadi total dari beginning-nya biayanya adalah dari 584.400 itu dari yang soal, sedangkan yang belum diakui tadi kan 8 unit untuk direct materialnya, sedangkan 48 unit untuk yang conversion cost-nya. Nah, inilah baru pakai dengan harga yang baru, ketemunya ada 56.000 dan 144.000. Total work in process untuk beginning adalah 584.400 ditambah dengan 200 untuk yang menggunakan cost per unit untuk yang baru. Totalnya adalah 784.400. Sedangkan untuk yang komplit tadi kan ini kan dari hasil dari step 2 dan step 1 tadi kan di rincian tadi yaitu 380 unit. Ya tadi 380 dikalikan 700, begitu juga 380 dikalikan dengan 3.000. 7.000 dan 3.000 untuk conversion cost-nya. Totalnya adalah 3.800.000. Oke, next yaitu untuk endingnya. Endingnya tadi kan 70 dari step 2, tadi kan 72 dikalikan 7.000, sedangkan 36 dikalikan 3.000. Totalnya ini. Nah, inilah totalnya dari beginning yaitu 784.400 ditambah 3.800 ditambah dengan 612.000. Totalnya adalah 51.96400 yang terdiri dari direct material 3713360 dan untuk conversion cost-nya 1.483.040. Oke, jadi terinci teman-teman untuk yang metode Vivo. Yang membedakan itu aja metodenya. Yang lainnya sama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Makasih Mbak Lisa Amoria. Iya Bu, mohon maaf ya Bu, tadi kurang lancar. Iya, nggak apa-apa. Biasa sinyal. Oke, udah bagus kok Mbak Lisa sama Mbak Nabila juga iya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ide Ibu. Sudah cukup? Dari saya cukup Ibu. Yes. Mantap, berarti siap untuk kuis ya berarti ya. Kalau gitu kuisnya minggu depan aja lah. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk itu poin-poin dari chapter 18 ya, chapter 17. Oke, chapter 17 itu hanya itu aja poinnya, yaitu tadi adalah menghitung menghitung biaya produksi, proses costing, ada 2 metode, ada metode Weightage dan ada metode Vivo. Oke, ada lagi yang mau dibahas selain yang tadi? Atau mau langsung ke yang chapter 18 atau hari ini cukup chapter 17 dulu? Gimana Mbak Nabila? Mbak Nabila, Mbak Lisa. Ada mau dilanjutkan langsung chapter 18 atau cukup sampai chapter 17? Ibu, Iya. Ini saya siapa? masih kurang Eca. paham, Bu. Eca, Bu. Eca, oke. Yang kurang paham yang mana? Yang exercise 1726, Bu. 1726, oke.
Eca bisa share screen nggak jawabanmu? Nggak bisa, Bu. Saya dari HP, Bu. Laptop saya lagi nggak bisa karena mati lampu. Oh, karena mati Harus lampu. dicas. Iya. Oke. Siapa ini yang mau apa Nabila atau Lisa langsung? Soalnya yang nanya itu biasanya saya suruh ini supaya dengan dia menjelaskan itu yang nggak pahamnya di mana gitu ya. Bukan nanti kalian di ini nanti kalau yang ini disuruh ini gitu supaya tadi dengan cara mana yang nggak pahamnya itu Anda ketahuan. 26. Mbak Lisa? Oke. Iya Bu, saya aja nggak Oke, apa-apa. oke sip ya, lanjut. Exercise 26, 17, 26. Standar costing. Saya menjelaskan ya Bu. Saya sih maunya Eca ya. Bukan Lisa. Eca, kamu bisa nggak pakai yang share screen? Lisa, kamu yang jelasin. Saya coba ya, Bu. Iya, iya supaya kamu tahu yang nggak pahamnya di mana gitu. Kan sama kan, ini cuma dengan menggunakan standar costing. Standar costing itu kan kemarin udah dijelasin dengan Pak Ian ya, standar costing itu sebenarnya adalah sudah dibikinkan anggaran kan ya, sudah diprediksi dulu, tinggal nanti dibandingkan dengan aktualnya. Ayo Mbak, siapa ini? Tadi Eca ya? Eca kamu nggak bisa on kamera Iya, Bu. juga ya? Gelap, Bu. Sama aja, Bu. Mati lampu. Oke. Untuk yang exercise 1726 ini kan dari informasi dari exercise 1724 kan Bu patokannya. Bisa ada 1724 kan? Itu sebelahnya udah ada exercise 1724. Ada. Tinggal digeser, Mbak Lisa. Sudah Bu. Oke. Itu informasi exercise 1724 bahwa menggunakan weightage average. Coba agak geser ke kiri dikit, bisa boleh nggak? Nah, untuk yang work in process beginning-nya kan itu udah ada dari soal kan, 8.500. Nah, yang untuk start current period-nya itu kan juga udah ada dari soal 35.000. Nah, untuk account for-nya itu yang untuk complete and transfer out during current period-nya itu from beginning works in process-nya itu yang untuk direct materialnya itu caranya dari 8.500 dikali dengan 100% dikurang 100%. 100% dikurang 100% kan 0 dikali 8.500 jadinya 0. Untuk yang 8.500 yang untuk conversion cost-nya itu caranya 8.500 dikali dengan 80%. 80%-nya itu dapat dari 100% dikurang 20%. Dapatnya 6.800. Suaranya Mbak Eca kayaknya putus-putus ya. Halo Ibu. Iya, suaramu kayaknya putus-putus, bener nggak Mbak Nabila atau Mbak Lisa? Iya Bu, mungkin karena mati lampu kali Bu sinyalnya. Oh iya. Ya udah kalau gitu ini kali ya supaya ini nanti Mbak Eca nanti kamu dengerin nanti ini kan saya record ya, nanti kamu dengerin minta tolong Mbak Lisa boleh lagi nggak? Iya Bu. Maaf ya Bu. Soalnya kasihan putus-putus. Ayo Mbak Lisa, nggak apa-apa ya Mbak Lisa ya.
Kami Ya, Bu, bahas 2 apa, Bu? soal ya. Jadi saya langsung lanjut saja ya, Bu. Boleh, atau mau dari awal juga boleh, Ya, mana yang nyaman boleh. menurutmu. Ya, Bu. Heeh. Jadi di sini perintahnya untuk melakukan latihan exercise 1724. Jadi beberapa soal di sini itu terkait ya Bu, yang Iya. dimana kita lihat setelahnya itu ada exercise 1725A yang membahas tentang exercise 1724 yang ada di sini. Nah, tapi yang di exercise 1725A di sini dia menggunakan metode FIFO. Jadi kalau kita baca di buku itu, untuk metode FIFO dia itu perhitungannya tuh sama dengan menggunakan standar costing metode standar. Jadi di sini bentukannya tuh sama, baik dari menghitung WIP bargainingnya berdasarkan informasi yang di 1724 di sini. Iya. Ya, tinggal dimasukkan saja 8.500. Begitu juga yang during current periodenya di sini 35.000. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Selanjutnya langsung ke ini yang complete and transferred out-nya 8.500 dari soal, kemudian cara mencarinya sama dengan mengalihkan 8.500 dikali 100% dikurang 100%. Begitu juga untuk conversion cost, 8.500 kali 100% kurang 20% atau 80%. Kemudian di sini juga 24.500 untuk physical unit di start and complete-nya berdasarkan soal. Jadi tinggal dikalikan tarif. Iya. 100% di direct material, kemudian conversion cost juga 100%. Kemudian untuk yang endingnya juga sama 10.500 dari soal dengan tarif 100% dan 60% ini hasilnya. Selanjutnya tinggal dijumlahkan saja untuk konfornya, kemudian equivalent unitnya juga dijumlahkan saja. Begitu juga conversion cost-nya. Jadi hasilnya di sini 43.500, direct materials-nya 35.000 dan conversion cost-nya 37.600. Oke, sampai di situ dulu Mbak Lisa. Jadi teman-teman, ini nih di sebelahnya Mbak Lisa ini udah bagus banget nih dijelasin langsung nih. Degree of completion untuk direct materialnya untuk yang beginning itu adalah 100%, sedangkan conversion cost-nya adalah 20%. Jadi kenapa ini 0? Karena sudah diakui semuanya, yang 8.500 dari beginning ini sudah diakui semua di periode sebelumnya. Jadi yang di direct materialnya sini adalah 0. Terus yang tadi kayak sama yang tadi kan tinggal selisihnya kan, berarti kan 80% ya kan, karena sudah diakui di sebelumnya adalah 20%. Sehingga yang diakui sekarang ini tinggal 20%-nya untuk dari 80% dari 8.500 karena yang 20%-nya sudah diakui di periode sebelumnya. Begitu juga untuk yang komplit kan 100% semua ya. Jadi sama kayak tadi bahwa standar costing itu cara perhitungannya tadi udah bagus nih jelasin sama Mbak Lisa tadi sama dengan metode FIFO. Dan work in process untuk endingnya tadi ini dilihat di soal nih bahwa 100% untuk direct material dari endingnya kan 10.500 tuh di soal. Jadi 10.500 untuk direct materialnya 100%, sedangkan conversion cost-nya yang diakui hanya 60%. Berarti 60% dari 10.500 yaitu 6.300. Sehingga step 2 ini ditotalin untuk direct materialnya, begitu juga untuk conversion cost-nya. Totalnya 35.000 untuk direct material dan conversion cost-nya 37.600. Oke, bagus dah Mbak Lisa ngejelasinnya untuk step 1 dan step 2. Sama tadi ya. Oke. Eca, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum masuk step 3 dan 4 dan 5? Masih bersuara nggak? Nggak tahu tadi katanya baterainya mau habis juga. Di tempat kalian ada yang mati, selain tempatnya Eca siapa yang mati lampu? Tempat saya dari tadi hujan. Kayaknya makanya tadi saya tes itu takutnya sinyalnya. Nah, Eca? Iya, Ibu. Step 1 sama step Halo. 2 ada. Step 1 sama step 2 ada yang mau ditanyakan nggak atau yang belum paham? Sebelum masuk step 3. Udah, Bu, yang step 1, step 2 paham, Ibu. Oke, next Mbak Lisa, step 3, 4 dan seterusnya. Sebentar, Bu. Oke.
Perlu diperbesar tidak, Bu? Iya, terlalu kecil. Soalnya saya nengok di HP, saya nengok di laptop juga. Kecil, Jadi Pak. saya, Coba. ya, Ah, jadi saya nggak bisa pasin, Bu. ah. Sudah, Bu, atau kurang? Kurang sedikit lagi. Oke, sip, pas. Nah, dah lanjut Mbak Lisa. Step 3 dan step 3. Jadi ini step 3, 4, dan 5. Di sini langsung saja direct materialsnya, yang dimana WIP beginning di sini diperoleh dari 8.500 dikali 8,25 dari informasi soalnya. Ini, aduh, sebentar ya Bu, ini Bu soalnya. Begitu juga untuk conversion cost sebesar $12,70. Itu untuk menghitung direct materials dan conversion cost yang dikali dengan unit yang dari step 2 tadi. Jadi hasilnya dijumlahkan, total production-nya dijumlahkan saja. Selanjutnya di sini untuk yang current period-nya, current period at standard cost-nya di sini 35.000 dikali $8,25 dari soal tadi. Begitu juga untuk yang conversion cost dikali $12,7. Jadi hasilnya juga dijumlahkan dan total production-nya di sini sebesar $857.985. Dan untuk direct materials-nya sebesar $358.875 dan conversion cost-nya sebesar $499.110. Selanjutnya ke step 4, yang dimana di sini tadi informasi dari soalnya untuk standar cost per equivalent unitnya itu 8,25 di direct materials dan conversion cost-nya 12,70. Selanjutnya langsung ke step 5. Untuk menghitung WIP beginning-nya yaitu 8.500 dari step 2 dikali 8,25 dari standar cost per equivalent unitnya yang berdasarkan soal tadi. Begitu juga untuk conversion cost-nya 1.700 dari step 2, 1.700 dari informasinya dikali dengan $12,70. Kemudian di sini tinggal ditotalkan saja untuk production cost-nya. Kemudian untuk cost yaitu beginning work in process current period-nya di sini diperoleh dari step 2 dikali 8,25 yang dimana step 2 di sini itu 0 untuk direct materials dan 6.800 untuk conversion cost. Di sini dikali 12,70 ribu. Jadi tinggal dijumlahkan saja hasilnya untuk total from beginning inventory yaitu sebesar $178.075. Selanjutnya mencari start and complete. Unitsnya di sini 24.500 dikali 8,25 dari standar cost per equivalent unitnya, yang dimana 24.500 dari step 2 yang ada di sini. Begitu juga untuk conversion cost juga sebesar 24.500 dikali 12,70 dari standar cost per equivalent unitnya. Jadi tinggal dijumlahkan saja untuk jadi sehingga total cost of unit transfer out-nya di sini $691.350. Selanjutnya mencari work in process ending-nya yang dimana 10.500 dikali $8,25 dari standar cost per equivalent unit tadi, kemudian 6.300 untuk conversion cost-nya dikali 12,70. Dijumlahkan hasilnya ditotalkan dari total cost of unit transfer out-nya ditambah ending menjadi $857.985. Kemudian direct materials-nya juga dijumlahkan mulai dari awal hingga ending diperoleh sebesar $358.875. Begitu juga untuk conversion cost-nya.
Selanjutnya di sini ringkasan untuk variansnya di sini yang di mana 288.780 di sini diperoleh dari hasil perkalian di direct materials yaitu 35.000 dikali 8,25 dolar berdasarkan soal tadi. Kemudian untuk conversion cost-nya juga sama, yaitu sabar Bu. Ya, dari conversion cost-nya hasil perkalian tadi menjadi 485.040 dolar. Sebentar Bu, ini 477.520-nya dari yang conversion cost. Yang di atas. Ya, yang di atas 37.600 Iya, kali 12,70. iya. Selanjutnya untuk 284.900 ini berdasarkan Standar informasi ada cost. di Ya, ya, standar cost-nya. ya Bu. Kemudian Jadi, nah, ya di lanjut. conversion cost-nya juga seperti itu. Hasilnya untuk direct materials 3.850, di sini positif. Kemudian di sini untuk conversion cost-nya negatif 7.520. Sehingga untuk variansinya di sini F, kemudian untuk conversion cost-nya di sini U. Sudah Bu. Oke, jadi yang terakhir ini adalah untuk melihat kan standar cost dengan kondisi aktualnya. Jadi standar cost dengan kondisi aktualnya gimana sih, favorable atau unfavorable. Favorable itu jika hasilnya positif, unfavorable itu jika hasilnya negatif. Ya, tadi kalau yang dari standar costingnya adalah dihitungnya 288.750 untuk direct materialnya, sedangkan aktualnya adalah yang dari di soal adalah 284.900. Sehingga tadi variansnya adalah selisihnya adalah 3.850. Begitu juga untuk yang conversion cost-nya. Tadi samakan dengan hasil yang dari step 3, sedangkan ini yang actual cost-nya, actual cost kan dari soal ya, 485.040. Itu jadi unfavorable. Jadi itu nanti dibahas lagi ya, favorable dan unfavorable nanti dibahas lagi di akuntansi manajemen, bagaimana kebijakannya, yang apakah kalau yang kemarin dijelasin dengan Pak Ian, kalau yang breaknya setiap 2 jam apa setiap 3 jam, nah itu dasarnya dari sini teman-teman. Tuh, nanti dibahas lagi di mata kuliah berikutnya yaitu akuntansi manajemen. Oke. Makasih Mbak Lisa, Mbak Eca ya tadi ya, benar ya? Iya Ibu. Yang udah paham belum? Ibu mau nanya Ibu, Ya. untuk yang step 4-nya itu nggak dibagi lagi ya, nggak dibagi sama yang step 3 itu ya Bu, yang kalau sebelum-sebelumnya kan total cost dibagi sama divide ekuivalennya kan Bu. Kalau yang punya Risa itu nggak dibagi, kenapa ya Bu? Nah ini Itu kan yang saya bingung ya Bu. Ini kan standar costing Mbak. Oh, kalau standar costing langsung saja. Iya, kan udah dibikinin standar costing itu kan udah bikin anggaran sendiri. Itu di soalnya dari kasih tahu kan? Dibaca itu, Suppose is bio determine standard cost. Dia udah kasih tahu tuh. Udah di perusahaannya udah menentukan dasarnya gitu. Tinggal sekarang dilihat dengan ininya, aktualnya. Itu tuh di soal. Ya Mbak Lisa ya. Iya Bu. Di soalnya Mbak dibaca. Oh, jadi kalau misalnya di soalnya udah ketahui langsung standarnya itu nggak perlu lagi ya Bu? Bukan nggak perlu tetap dihitung, tapi kita ngitungnya ngelihat dari rincian dari ininya Mbak, bukan nggak perlu ya. Bahasamu gimana? Aku juga nggak paham sih maksudnya nggak perlu itu. Ini Bu, Nggak kalau perlunya gimana? yang sebelumnya itu kan, kalau yang step 4-nya itu kan cost incurred to date-nya itu kan dapat dari step 3 kan Bu. Iya. Nah, itu yang saya tanya, dari total cost itu nggak perlu dibagi lagi sama yang bukan 8,
Bukan nggak perlu Mbak, ini kan sebenarnya kan costing itu kan macam-macam ya Mbak. Kita hari ini bahas terkait dengan proses costing, ada job costing, dan ada namanya standar costing. Oke. Dan ada lagi masih nanti ada metode yang lainnya, itu ada hybrid, ada macam-macam kan gitu. Nah ini kita bahas terkait dengan proses costing yang menggunakan standar costing Mbak. Halo? Iya Ibu. Iya, jangan sedangkan yang tadi kita, yang di awal tadi adalah kita menghitung proses costing dengan menggunakan metode FIFO dan metode Vintage. Ini kayaknya pernah dibahas deh sama Pak Ian, atau juga pernah juga di awal-awal itu terkait dengan namanya standar costing tuh. Tuh, ada itu. Ada ya kalau nggak salah di chapter 2 kalau nggak salah. Sekilas saja, Bu. Iya, itu kan ininya, ini kan implementasinya, Mbak. Konsepnya kan di chapter 2 kalau nggak salah. Gitu. Halo Mbak Eca? Baik Ibu, sudah Iya. paham. Terima kasih Ibu. Chapter 2 itu kalau nggak salah pernah disebutin kan metode-metodenya. Nanti juga ada yang namanya metode hybrid, terus ada metode apa lagi ya lupa saya. Itu. Nah, itu proses implementasinya sebenarnya. Ini adalah kita bahas terkait dengan menghitung proses costing menggunakan standar costing. Jadi biaya standarnya atau ininya sudah diestimasikan, standar costing itu sebenarnya diestimasikan oleh perusahaan atau sudah dihitung oleh perusahaan sekian-sekian. Tuh, bukan berarti nggak perlu ya tadi yang ini Mbak Eca. Aku nggak tahu sih bahasanya gimana sih nggak perlunya itu. Baik Ibu, sudah paham. Terima kasih banyak Ibu. Oke, ada lagi? Silvi ini ngomong tapi kayaknya nggak kedengaran deh. Silvi Liana Marivo. Mafiroh, Rek. Silvi? Ada lagi teman-teman? Tidak, Bu. Fiona, ada? Izin bertanya. Ya. Baik, Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fiona Salsabila Anggreni dari kelas 3 C reguler pagi dengan NIM 411-2001-072. Izin bertanya untuk actual cost incur tadi, Bu. Kan tadi kan dapatnya kan 284.900 sama 485.040 untuk conversion cost-nya kan, Bu. Itu dari mana ya, Bu? Tadi soalnya pas ngomong itu kan agak macet gitu, Bu. Oh gitu, Mbak Lisa. Itu Iya, namanya Bu. nanya. Dapat 82. Kayaknya tadi udah ngulang juga. Ayo Mbak Lisa. Yang gimana ya, Bu? Yang varian yang di bawah 288 itu. Yang tadi yang di bawah yang favorable dan favorable, yang bawah-bawah. Jadi sini udah ada keterangannya, lihat di step 3 di atas. Jadi step 3 di atas tadi itu untuk yang ini untuk direct materialsnya karena ada informasi standar cost-nya $8,25 dikalikan dengan 35.000. 35.000 ini dari soal direct materialsnya sebesar 35.000 dikali standarnya yang standar cost-nya yaitu $8,25. Dari Jadi step ini tadi dari step 1, step 2 tadi yang 35.000 unit dikalikan dengan unit cost-nya dari standarnya. Jadi ketemunya 288. Ya, 35.000 yang ada di step 2 ini betul. Dikali dengan standar cost-nya. Jadi diperolehlah sebesar 288. Kemudian yang dari sini tuh diletakkan di actual cost yang di bawah. Terus tadinya satunya yang soalmu tadi kelihatan masih ada nggak di sebelahmu yang soal tadi yang itu tuh 2849 tuh loh. Ini ya, Bu. Nah, 284 tadi di soal kan sebenarnya di soal yang 24 kan? Ya, Bu, saya nggak kelihatan Bu di HP. Oh, ya udah. Oke, jadi Fiona udah paham? Ya. Itu Mbak, itu. Nah, kadang-kadang karena soalnya soalnya nggak dilihat teman-teman tuh. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya.
Yang tadi adalah Iya. kita hitung aktualnya dilihat dari step 3, sedangkan kondisi aktualnya dilihat dari soal kan. Tuh, 284.900 tuh ya. Tuh yang conversion cost-nya 485.040. Jadi bukan ngarang ya. Di soalnya ada. Tuh, nah itu Mbak Lisa yang tadi suruh tunjukin Ibu tadi itu yang itu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, sip. Ada lagi selain Fiona? Makasih ya Mbak Lisa. Iya, Bu. Terima kasih juga Mbak Fiona. Ada lagi teman-teman? Ini Sylvie dari tadi on mic tapi nggak ngomong-ngomong atau nggak tahu nggak suaranya nggak ada. Sylvie, Anda bertanya nggak? Soalnya suaramu nggak kedengaran. Fiona kedengaran nggak? Tidak, Ibu. Tapi dari tadi Silvi kayaknya ngomong gitu kan, Bu. Soalnya kan dia kalau misalnya ngomong, tanda kotak warna kuningnya tuh di tempat orang yang ngomong gitu, Bu. Iya, makanya tadi dia perasaan itu mic-nya jalan-jalan terus, tapi kok saya nggak kedengar. Makanya saya tanya. Selain saya takutnya mikrofon saya nggak jelas kan. Berarti nggak kedengaran juga ya Mbak Fiona? Tidak, Bu. Suaranya. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada saya absen ya. Makasih Mbak Lisa. Ya, saya stop share ya, Bu. Makasih ya Mbak Lisa, Mbak Fiona, dan teman-teman yang aktif hari ini, ataupun yang nggak aktif juga nggak apa-apa. Oke, semuanya on kamera. Saya mau ngambil foto untuk absensi. Kelas pagi. Kok giliran foto semuanya pada nongol. Tadi pada nggak ada yang nongol. Oke. Kuliah ganjil. Oke, saya panggil dulu kelas A dulu ya. Kita mulai dari kelas A dulu. Nanti habis itu baru saya foto bareng. Oke, kelas A dari Kori Afifah ada? Hadir, Bu. Oke, teman-teman jika ada bermasalah dengan mikrofon jangan lupa tulis di chat ya. Indra Marpau. Hadir, Bu. Jenny Tesha. Hadir, Bu. Anissa Fadila. Anissa Fadila. Putri Dame. Hadir, Bu. Vera Juniarti. Hadir, Bu. Citra Dewi. Hadir, Bu. Winda Gustianur. Hadir, Bu. Arga Fawas. Hadir, Bu. Nur Syafa. Hadir, Bu. Elviona Putri. Hadir, Bu. Afda Oktari. Hadir, Bu. Fadila. Hadir, Bu. Devbi. Hadir, Devi Bu. Candiri. Oke. Afira Afri. Hadir, Bu. Alia Faiza. Alia Faiza. Hadir, Bu. Oke. Nabila Septia. Hadir, Bu. Niken Amelia. Hadir, Bu. Hibatullah. Hadir, Bu. Feni Faisha. Hadir, Bu. Samuel Pratama. Hadir, Bu. Ririn Ridwani. Hadir, Bu. Nurul Hasana. Hadir, Bu. Tasa Oktaviani. Hadir, Bu. Zahra Salsabila. Hadir, Bu. Kori Manulang.
Hadir, Bu. Trianita Ayu Lestari. Hadir, Bu. Oke. Berarti saya ulang lagi, Anissa Fadila ada? Tidak ada di room Zoom, Bu. Dan Oke. tidak ada informasi juga, Bu, ke saya. Oke, sip. Berarti saya simpan ya. Oh ya, saya harus ambil foto dulu ya berarti ya. Oke, foto dulu deh. Siap-siap. Karena nanti nggak bisa ngisi tuh. Slide 1 dulu ya. Ini ada 4 slide ya. 1, 2, 3. Oke, slide 1. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya kelas 3B. 3B. Salah. Oke, siap-siap kelas 3B. Nur Laila Ramadhani. Hadir, Bu. Bianelsa. Saya, Bu. Putri Nabila. Hadir, Bu. Antika Buana Putri. Hadir, Bu. Elsa Susanti. Hadir, Bu. Sebentar.